Harimau kecil berkaus kaki hitam ini adalah calon raja hutan masa depan. Hari ini, di depan para binatang buas, ia membuktikan kekuatannya. Namun, beruang tua itu berjalan mendekat dengan santai. Gigi susunya saja belum tumbuh semua. Jelas, usia biologisnya belum genap 1 tahun. Lalu ia berkata dengan misterius, "Ku dengar dulu di Gunung Putih ada harimau yang berumur panjang. Umur mereka bahkan lebih panjang dari manusia. Dan harimau kecil ini kemungkinan adalah keturunan mereka." Mendengar itu, Baal tiba-tiba menyadari sesuatu. Selama setengah tahun bersama Wuge, sepertinya ia memang tidak banyak tumbuh. Padahal dia anak Wuke. Dibandingkan yang lain, ukuran Wuge memang lebih kecil. Mungkinkah karena berumur panjang, pertumbuhannya lambat? Bagaimanapun, Wuge telah kehilangan kualifikasinya. Baal pun dengan kesal membiarkan mereka pergi. Beruang kecil itu mendaki gunung dan melewati lembah menuju tempat pertandingan. Namun, yang tak disangka beruang kecil, ia langsung dipukul pingsan begitu sampai di tempat pertandingan. Saat ia sadar, ia sudah berada di dalam kandang. Beruang kecil itu baru tahu, yang disebut penentuan generasi raja baru, hanyalah untuk memilih binatang buas terkuat, untuk dilatih menjadi prajurit pembasmi iblis. Saat itu, seorang manusia binatang masuk ke kandang, berniat memakan hewan yang lemah lebih dulu. Toh, nanti di pertandingan pasti kalah. Melihat itu, beruang kecil maju. Dalam sekejap, ia memotong kedua tangan manusia binatang itu dan menendangnya. Lihat itu, ketua manusia binatang marah besar. Ia memukul beruang kecil dengan tongkat besar. Awalnya, beruang kecil menuruti nasihat beruang tua, tidak melawan dan membiarkan dirinya dipukuli. Tapi saat ia melihat kakek beruang terluka, ia langsung marah dan memutuskan rantainya. Dalam sekejap, ia mengalahkan 2 manusia binatang di depannya. Dan dengan keahliannya, ia menerobos kandang, lalu menghampiri kakeknya. Meski kakek beruang sudah babak belur, ia tetap menyuruh beruang kecil untuk patuh dan tidak melawan lagi. Beruang kecil sangat bingung, padahal ia bisa mengalahkan mereka. Saat beruang kecil bertarung dengan manusia binatang, kakek beruang menamparkan beruang kecil. Ia membentak beruang kecil agar belajar bersabar, dan terus meminta maaf kepada manusia binatang dengan rendah hati. Semua ini dilihat oleh Ketua Wu dari atas menara. Sejak pertarungan Erling dan Shou Wu yang masih hidup dibawa kembali. Erling mengancam Shou Wu dengan nyawa semua manusia binatang di Gunung Merah, dan memberinya kekuatan yang lebih besar. Tujuannya hanya satu, yaitu membantunya mengalahkan Ketua R yang entah hidup atau mati. Dengan kemunculan Shou Wu, jenderal terkuat kedua Gunung Merah, para manusia binatang langsung melarikan diri. Ayah beruang kecil, Huang Xiong, adalah rekan seperjuangan Shou Wu. Karena itu, Shou Wu memutuskan untuk ikut campur. Ia segera meminta kakek beruang untuk pergi dari sana. Tapi kakek beruang bilang beruang tidak boleh pergi dari sana. Ayah beruang kecil dulunya adalah prajurit pembasmi iblis terkuat di Gunung Merah. Karena melanggar perintah, ia dihukum mati. Setelah itu, klan Huang Xiong diminta memberikan pengganti. Kalau tidak, klan Huang Xiong akan dimusnahkan. Dan sekarang, beruang kecil adalah anak terkuat dalam sejarah klan mereka. Ia rela berkorban demi klannya. Mendengar itu, Shou Wu sangat marah. Ia berteriak dengan penuh emosi. Demi menyelamatkan diri, mereka mengirim anak-anak ke tempat mengerikan itu. Lalu siapa yang akan melindungi nyawa anak-anak itu? Kemudian, Ciwo membebaskan semua hewan, dan menyuruh mereka pergi ke arah matahari terbit. Mereka sudah kehilangan rumah. Jika mereka kembali ke kelompok mereka, para tetua pasti akan mengirim mereka kembali. Ciwo kemudian melanjutkan pencarian jejak Seul. Dia mengikuti aroma tersebut, dan akhirnya menemukan sebuah kuil tua. Seul dan Huan Gyo yang belum sadarkan diri berada di sana. Aku orang bodoh. Dia membunuh kakakku, tapi sekarang aku harus bekerja untuknya. Karena dia mengancam nyawa semua bawahanku. Tujuannya adalah untuk membunuh mantan pemimpinku. Sebagai prajurit terkuat kedua di Hongsan, Ciwo mengikuti jejak dan menemukan tempat persembunyian Seul. Ciwo yang kini lebih kuat bahkan tidak takut pada racun Liju. Dia langsung membunuh 2 penjaga yang memegang Liju, dan masuk ke dalam ruangan. Ali yang marah menendang Ciwo dengan keras, tetapi ditangkis dengan 1 pukulan. Lalu, dengan sundulan, dia menjatuhkan Ali ke tanah. Saat dia hendak membunuh Ali, sebuah bilah energi melesat datang. Orang yang datang adalah Green Tooth. Melihat makhluk buas itu tidak hanya membunuh manusia, tetapi juga memukuli seorang anak, Green Tooth langsung marah dan melancarkan serangkaian combo, menendang Ciwo hingga hampir pingsan. Green Tooth menyadari bahwa Ciwo belum mati. Setelah membawa Ali dan yang lainnya ke dalam kuil, dia bersiap untuk memberi Ciwo pelajaran. Dia langsung bertanya pada Ciwo mengapa dia membunuh manusia. Tapi Ciwo berkata, "Kalian boleh pergi. Aku datang untuk mencari Seul." Mendengar itu, Green Tooth sangat marah. "Lalu kenapa kau membunuh manusia dan memukuli anak kecil?" Sebelum Green Tooth selesai bicara, Ciwo langsung menyerang dengan tinjunya. Green Tooth membalas dengan serangkaian combo. Tetapi Ciwo seperti tak kenal lelah dan rasa sakit.
Dia terus menyerang meskipun dipukul. Green Tooth tahu jika pertarungan berlanjut, dia mungkin akan kelelahan. Jika pertarungan jarak dekat tidak berhasil, maka dia harus menjaga jarak. Green Tooth mundur, tetapi menyadari bahwa Chiwo dengan cepat mendekat dan menyikutnya hingga jatuh. Chiwo kemudian perlahan masuk ke kuil. Tetapi saat melihat mantan pemimpinnya, air mata yang rumit langsung mengalir. Tiba-tiba, Chiwo mengerutkan kening. Perintah Eolyong terus terngiang di benaknya. Bawakan kepala Seul. Aku harus memastikan dia sudah mati. Akhirnya, kendali mental mengalahkan akal sehatnya. Chiwo telah kehilangan kesadarannya sendiri. Saat dia hendak membunuh Seul dengan aura membunuh yang kuat, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Dia berbalik dan melihat, Huan Gyo sudah duduk, sambil memeluk manusia yang baru saja dibunuh Chiwo. Dia berkata dengan sedih, "Aku tahu kau seorang prajurit penakluk iblis dari aroma darahmu yang unik. Jika kau hanya mencari ketua Chiwo, mengapa kau menyakiti manusia?" Chiwo tampak mendapatkan kembali sedikit kesadarannya, dan sepertinya mengenali Huan Gyo. Namun, sedetik kemudian, dia kembali dikuasai perintah jahat. Tiba-tiba, Huang Yao berbisik, "Kembalilah, arwah penasaran. Saat malam tiba, aku akan membuat persembahan untukmu." Sepertinya sesosok roh gentayangan muncul di atas kepala Qiwu. Roh itu adalah manusia yang baru saja dibunuhnya. Dengan bisikan lembut Huang Yao, roh itu melepaskan dendamnya. Huang Yao menarik roh itu ke telapak tangannya, dan mengembalikannya ke tubuhnya. Setelah itu, Huang Yao bertanya, "Mengapa Qiwu membunuh manusia itu?" Qiwu tidak menjawab, dia hanya ingin Huang Yao membawa Kier ke kedalaman Gunung Putih. Lalu dia terhuyung-huyung pergi. Tiba-tiba, tubuh Qiwu tampak tak terkendali. Energi berkumpul di tangannya, mengarah ke Kier. Perintah Erling terus bergema di benak Qiwu. Energi yang bukan miliknya, berkumpul tanpa terkendali. Qiwu mati-matian mencoba menekan energi itu dengan sisa kekuatannya. Huang Yao yang buta merasakan bahaya. Energi itu seperti akan meledak. Mereka harus segera pergi. Di saat genting, Huang Yao punya ide. Dia tidak yakin akan berhasil. Tapi tak ada pilihan lain. Huang Yao memanggil roh yang baru saja ditenangkannya. Dia memerintahkan roh itu untuk menarik energi jahat dari tubuh Qiwu. Lalu mereka cepat-cepat pergi. Ledakan dahsyat terdengar. Bahaya telah berlalu. Qiwu, yang tersadar, tampak putus asa. Dia terus menggumam. Pemimpin tiba-tiba menghilang dan tidak pernah kembali. Dia meninggalkan kami. Meninggalkan semua orb di Gunung Merah. Huang Yao akhirnya mengerti kesalahpahaman mereka. Dengan penuh arti, Huang Yao mengungkapkan kebenaran. Kier tidak meninggalkan kalian. Hari itu, dia meninggalkan Gunung Merah untuk membantuku menangkap anak berambut putih. Tapi kemudian, aku melihat sendiri. Dia mati di tangan dua harimau besar. Apa yang terjadi pada hari Kier melawan San Jun dan Wu Ke? Mendengar Wu Ke mungkin bereaksi terhadap aroma anak itu, Huang Yao merasa gelisah. Setelah menitipkan anak itu pada Ah Feng, dia bergegas kembali ke desa burung Magpie. Sesampainya di sana, Huang Yao tak percaya apa yang dilihatnya. San Jun dan Wu Ke, yang seharusnya sudah mati, telah hidup kembali. Di hadapan kedua harimau besar itu, Huang Yao bahkan tak berani menonton. Dia hanya bisa bersembunyi di balik tunggul pohon dan gemetar ketakutan. Saat dia memberanikan diri untuk melihat lagi, dia melihat tubuh Kier yang terpenggal. Melihat Kier yang tak bernyawa, San Jun dan Wu Ke berpisah. San Jun pergi menyelamatkan Ah Lang, sementara Wu Ke menuju Gunung Putih sambil menggigit kaki depannya yang putus. Tiba-tiba, kaki depan Kier yang terputus menarik perhatian Wu Ke. Dia memperhatikannya dan sepertinya kaki itu bergerak. Wu Ke yang lapar langsung melahapnya. Rasanya lumayan enak. Wu Ke berpikir untuk memakan seluruh tubuhnya. Dia berbalik dan melihat Kier bangkit. Wu Ke terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, Huang Yao berubah wujud dan menyerangnya dengan berani. Dia juga melihat Wu Ke di puncak bukit. Dia tahu betul jika Wu Ke turun dan memakan kepala atau tubuh Sower, semuanya akan berakhir. Musim panas yang membingungkan. Huang Yao dengan cepat menyambungkan kembali kepala Sower, lalu memberinya satu-satunya pil yang tersisa. Melihat ini, Wu Ke langsung marah besar. Dalam sekejap, dia melompat ke arah Huang Yao. Tapi Wu Ke kehilangan satu kaki depannya. Kehilangan keseimbangan. Dia jatuh dari lereng bukit. Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, dia mengayunkan cakarnya ke arah Huang Yao untuk memisahkan mereka. Berbalik, leher Sower sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Saat bersiap untuk menyerangnya lagi, lengan Wu Ke tiba-tiba kehilangan kendali. Mendongak, dia melihat seekor kelinci tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Huang Yao sedang mengendalikan hantu untuk mengendalikan Wu Ke. Tapi sekarang siang hari, hantu yang dikendalikan Huang Yao dengan susah payah pun perlahan menghilang. Tanpa kendali hantu, Wu Ke langsung menaklukkan Huang Yao. Tapi saat itu, roh hantu, saat Wu Ke tertegun, awan gelap tiba-tiba melayang di langit. Wajah hantu di atas kepala Huang Yao tiba-tiba tampak aktif. Dalam sekejap,
ia berubah menjadi hantu raksasa, menyerang Wu Ke dengan brutal. Wu Ke tampak tidak bereaksi. Hantu itu datang ke sisi Sou'er dan memeriksanya dengan cermat. Kemudian memasuki tubuhnya, mencoba memulihkan energi vital Sou'er. Tapi dalam sekejap mata, ia menemukan Wu Ke juga menggigit tubuhnya sendiri. Setengah tubuhnya dengan cepat ditelan oleh Wu Ke. Saat itu, Huang Yao tiba-tiba memberi perintah. Hantu itu langsung robek dengan sendirinya. Detik berikutnya, ia berkumpul kembali di udara, hancur, kemudian berjalan menuju Huang Yao dan menantang wajah hantu itu lagi. Berapa lama kau akan menjadi parasit di tubuh musang kecil ini? Tunjukkan wujud aslimu dan lawan aku. Huang Yao masih tidak menyerah. Mengayunkan tangannya, bersiap untuk mengumpulkan hantu lagi. Puluhan hantu langsung menempel di punggung Wu Ke. Lihat ini, Wu Ke menerjang Huang Yao. Huang Yao tidak menghindar dan menamparkan dahi Wu Ke. Tiba-tiba, wajah hantu di atas kepalanya bersinar lagi. Dalam sekejap, Wu Ke diselimuti oleh banyak hantu. Wu Ke secara bertahap kehilangan kesadarannya karena diselimuti hantu. Tiba-tiba, 4 mata biru menyala di kepala Wu Ke. Seketika, energi besar memancar dari tubuh Wu Ke. Lengan Huang Yao langsung terbakar api biru. Merasa terancam, roh hantu itu kembali bersembunyi di dalam tubuh Huang Yao. Wu Ke, yang telah sadar, bersiap untuk membunuh Huang Yao. Tiba-tiba, ia ditarik oleh suatu kekuatan. Berbalik, dia melihat Sou'er yang penuh perban memeluk erat kaki Wu Ke. Dia adalah musuh alami harimau. Menurut San Haijing, klan Sou'er berbentuk seperti harimau tetapi memangsa harimau dan macan tutul. Dan sekarang, penguasa harimau putih Gunung Bai, Wu Ke, menantang Sou'er yang bermutasi. Setelah bekerja sama dengan Raja Harimau Sanjun, Sou'er sudah dipenggal. Tetapi pada akhirnya, berkat pil Huang Yao, kepalanya disambungkan kembali. Sekarang, Wu Ke yang kehilangan satu cakar melawan Sou'er yang baru pulih. Siapa yang akan menang? Setelah pertarungan semalaman, keduanya tampaknya tidak memiliki energi untuk menggunakan teknik. Pertarungan ini berubah menjadi pertarungan jarak dekat. Mereka saling beradu dengan sengit. Melihat itu, Huan Yo langsung panik. Dia tahu betul leher Suul belum sepenuhnya pulih. Jika begini terus, lehernya bisa patah lagi. Dia tidak bisa tinggal diam. Selagi Muk berkonsentrasi bertarung, Huan Yo memutuskan untuk menggunakan sihir pengendali hantu lagi untuk mengalihkan perhatian Muk. Dia memperhatikan dengan seksama, ternyata ada beberapa hantu yang bersemayam di dalam tubuh Muk. Tapi, bagaimanapun Huan Yo mencoba menggunakan sihirnya, hantu-hantu di dalam tubuh Muk tidak merespon perintahnya. Saat sedang putus asa, Huan Yo tiba-tiba mendapat ilham. Dia segera berteriak memerintahkan Suul untuk melahap hantu-hantu di tubuh Muk. Mendengar itu, Suul langsung menggigit ketiak Muk. Dalam sekejap, semua roh hantu di dalam tubuh Muk terhisap ke dalam perut Suul. Tubuh Muk seperti tiba-tiba kosong. Sementara Suul tampak semakin pulih. Melihat rencananya berhasil, Huan Yo tersenyum licik. Karena dia tahu klan Muk tidak bisa meninggalkan wilayah Gunung Bai, kecuali jika tubuh mereka dirasuki roh hantu. Kehilangan roh yang merasukinya, Muk langsung merasa sangat lemah. Dia seperti ikan yang tiba-tiba dilempar ke darat. Muk sepertinya menyadari bahwa dia telah kalah. Dia tidak lagi memiliki semangat juang. Dia harus menyimpan tenaganya untuk kembali ke Gunung Baik dan menemui anaknya, Muge. Suul yang penuh luka juga tampak lega. Tapi saat itu, Huan Yo menjadi serius. Dia pikir ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Muk. Jika dia melepaskannya, dia tidak akan punya kesempatan lagi jika Muk bergabung lagi dengan Sanjun. Muk yang sedang linglung mendengar perkataan mereka. Dia langsung berhenti melangkah. Aku lupa betapa kejamnya kalian terhadap klan kami. Muk berbalik dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk melancarkan serangan. Suul mengangkat tangannya dan menangkis serangan itu. Tapi tangan Suul sepertinya patah karenanya. Suul yang marah melemparkan batang kayu besar ke arah Muk. Muk menangkisnya dengan satu-satunya kaki depannya yang tersisa. Muk tidak menduga, Suul akan menerjangnya sambil membawa batang kayu runcing. Muk tidak sempat menghindar dan langsung tertusuk. Terhalang batang kayu, kaki depan Muk tidak bisa mencapai Suul. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Muk membiarkan dirinya tertusuk batang kayu dan menerjang Suul. Lalu dia memukul kepala Suul dengan keras. Ingatan Muk berkelebat, seperti kilas balik. Aku pasti akan dimarahi Ura. Yang paling Muk khawatirkan adalah anaknya, Muge. Sepertinya aku tidak bisa pulang. Tapi jangan menangis. Aku hanya kalah bertarung. Harimau kecil berkaus kaki hitam ini adalah raja hutan masa depan. Tapi dia belum tahu kalau ayahnya, Muk, sudah mati. Ironisnya, Suul yang telah bersamanya selama lebih dari 6 bulan, adalah pembunuh ayahnya. Setelah pertarungan hebat malam itu, Huan Yo yang terbangun menyambungkan telapak tangan Muk yang putus ke tubuh Suul. Dan dia menyimpan jiwa Muk di dalam sebuah guci. Suul yang terluka parah oleh Muk, kemudian jatuh ke dalam keadaan mati suri. Akhirnya, Huan Yo membawanya ke kota batu dataran tinggi. Setelah kesalahpahaman diselesaikan, Chu Wu berencana untuk kembali ke Lembah Er dan melapor. Lagi pula,
Semua bawahan orb Gunung Merah masih berada di tangan Er. Huang Yaoye memerintahkan Lunya untuk melapor kepada Bai Mei tentang situasi terkini. Sementara itu, Erling, setelah mengetahui bahwa Ibu Dafang telah melanggar larangan terbang, menjadi sangat marah. Berani-beraninya dia melanggar perintah Abaka. Erling kemudian langsung pergi ke sarang Ibu Dafang. Meskipun Ibu Dafang melawan mati-matian, dia bukanlah tandingan Erling. Erling dengan dingin membantai seluruh klan burung. Futian kemudian menemukan burung nasar yang bersembunyi di sudut. Untuk menyelamatkan diri, burung nasar memberitahu Erling tentang seluruh rencana Ibu Dafang. Ternyata, Ibu Dafang, yang tak tahan menanggung duka kehilangan anaknya, telah memasukkan auranya ke dalam telur-telur burung lain, dan akhirnya menetaskan mereka semua menjadi Dafang. Dafang yang baru menetas ini sekarang telah berangkat, bersumpah untuk membunuh Bai Mei dan membalaskan dendam Dafang. Sementara itu, Lunya baru saja melaporkan pekerjaannya kepada Bai Mei. Saat keluar, dia menyadari sedang diikuti. Saat dia melihat lebih dekat, ternyata itu Dafang. Lunya ketakutan dan mundur. Sebelumnya, dia berhasil membunuh Dafang dengan sedikit keberuntungan. Dalam kondisinya saat ini, dia mungkin bukan tandingan Dafang. Namun, saat bertarung, Lunya menyadari, Dafang ini sangat berbeda dari yang sebelumnya. Tidak hanya gerakannya lebih lambat, tetapi serangannya juga lebih lemah. Lunya kemudian melancarkan tendangan spiral dari atas, dan langsung menaklukkan Dafang. Lunya mengira bahwa setelah bertarung dengan Sowu, dia menjadi lebih kuat, bahkan lebih kuat dari pemimpin klan burung. Namun, sedetik kemudian, pemandangan di depannya membuat Lunya terkejut. Dia melihat ribuan Dafang berbaris ke arahnya. Melihat itu, Lunya berbalik dan lari ke kota Bai Mei. Tetapi, mengingat Bai Mei masih di dalam kota, dia mengubah arah, berniat untuk memancing mereka ke tempat lain. Dafang mengabaikan Lunya, dan langsung menuju ke kota Bai Mei. Melihat ini, Lunya segera bergegas ke kota dan menyelamatkan Bai Mei. Namun, tak terhitung banyaknya Dafang telah mengepung tempat itu. Mereka terpaksa bersembunyi di gudang bawah tanah. Dalam situasi ini, mereka hanya bisa mematahkan manik-manik doa dan bertarung mati-matian. Setelah bertransformasi, kekuatan Lunya meningkat drastis. Mengangkat Dafang seperti mengangkat anak ayam. Dia kemudian menyerbu kerumunan dan membantai mereka. Tetapi terlepas dari betapa brutalnya Lunya, Dafang terus berdatangan tanpa rasa takut. Seolah-olah dikendalikan. Memikirkan hal ini, benar saja, dugaannya tepat. Tai Gong Kunlah dalang di balik semua ini. Saat Lunya dan Tai Gong Kun bersiap untuk bertarung, dua sosok melewati mereka, sama sekali tidak menganggap Lunya dan Tai Gong Kun. Sepertinya mereka telah mengawasi Bai Mei. San Jun akhirnya akan kembali. Barusan, banyak kun telah mengepung kota Bai Mei. Bai Mei berada dalam bahaya besar. Azen dan Akiang akhirnya tidak tahan lagi. Mereka diperintahkan oleh Beile untuk diam-diam mengawasi Bai Mei. Setelah membunuh Tai Gongji dengan satu tebasan, Akiang mengikuti Lunya ke kerumunan kun. Setelah memastikan lokasi Bai Mei, Azen memanggil kekuatan air kuning di lereng bukit. Seketika membentuk dua pusaran air raksasa, menyeret banyak rumah besar ke dalam pusaran masalah. Tepat pada saat ini, Erling tiba-tiba berlari cepat ke tengah-tengah dua pusaran. Erling, yang mengira Bai Mei dalam bahaya, segera merentangkan tangannya. Kedua pusaran itu tampak berangsur-angsur diserap oleh Erling. Dalam sekejap, kedua pusaran itu dipadatkan di telapak tangan Erling hingga menghilang. Erling datang ke hadapan Azen dan bertanya, "Pengikut Menmi, kalian menggunakan kekuatan air kuning milik Baile. Apakah kalian berniat membunuh Bai Mei?" Dari Akiang yang datang kemudian, Erling mengetahui bahwa Bai Mei yang berada di ruang bawah tanah tidak terkena dampak kekuatan air kuning. Mendengar itu, Erling segera menemui Bai Mei. Ia bersiap untuk memulai rencananya. Namun, Bai Mei tiba-tiba menyadari ada yang aneh dengan alis Erling. Salah satu alisnya entah kapan telah memutih, dan hanya tuan dari Bai San yang boleh memiliki alis putih. Jika tidak, akan dianggap sebagai kejahatan pemberontakan. Memikirkan hal ini, Erling tiba-tiba terkejut. Dua bawahan Bailer baru saja melihat wajahnya. Hal yang paling mendesak adalah menghabisi mereka berdua. Jika tidak, jika Bailer mengetahuinya dan melapor kepada Aseka, kejahatan pemberontakannya mungkin akan terbukti. Dalam pertarungan tadi, kaki Akiang terluka dan gerakannya melambat. Pasangan kekasih ini tidak ingin meninggalkan satu sama lain. Dengan cepat, Erling mengejar mereka dan keduanya terbunuh. Kemudian, atas saran Bai Mei, keesokan harinya, Erling membawa kepala Azen dan Akiang ke kediaman Bailer. Ia berniat untuk menyerang lebih dulu. Bai Mei yakin Bailer akan mempertahankan reputasinya. Lagi pula, keduanya telah melanggar aturan dengan menggunakan kekuatan air kuning Bailer. Dengan kesaksian Bai Mei dan bukti jejak pertarungan di tempat kejadian, Bailer pun terkejut. Dengan marah ia berkata, "Kau bisa mencapai posisi ini hanya karena kau adalah adik dari Tuan Abaka. Jika bukan karena hubungan itu, kau bukan apa-apa di mataku." Belum selesai bicara,
ia bersiap untuk bertarung dengan Erling untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Pada saat ini, Jingling di sampingnya tiba-tiba berbicara untuk menghentikannya. Ternyata ini adalah Jingling dari penasihat militer yang baru. Meskipun tidak sekuat Goumang, ia juga orang kepercayaan Tuan Abaka. Mau tak mau, Bailer harus bekerja sama dalam penyelidikan dan untuk sementara tidak meninggalkan kediamannya. Di desa di sebelahnya, Abi yang terkena percikan darah Gu Huonyao jatuh sakit parah. Saat ini, salju tebal menutupi gunung dan tabib dari luar tidak bisa naik gunung. Dengan terpaksa, Ali menggendongnya turun gunung ke kota untuk berobat. Kepergian mendadak kakaknya membuat Alang menangis sepanjang hari. Malam harinya, Wu Ge datang menjenguk Alang yang akhirnya tertidur. Kemudian, ia pergi berburu babi hutan untuk dinikmati bersama teman-temannya. Namun entah kapan, Alang diam-diam mengikuti Wu Ge. Tiba-tiba, seekor Gu Huonyao turun dari langit dan menangkap Alang. Ternyata, setelah klan burung dimusnahkan oleh Erling, Gu Huonyao mengikuti Erling. Kini, mereka diperintahkan untuk menangkap anak berambut putih. Pada saat genting, Wu Ge melompat dan menyelamatkan Alang. Namun, menghadapi semakin banyak Gu Huonyao, mereka hanya bisa bersembunyi di dalam gua. Dan di kedalaman gua ini, Wu Ge dan Alang yang terpisah secara tidak sengaja, menemukan seekor harimau besar yang membeku. Dan harimau besar ini tak lain adalah San Jun yang telah lama hilang. Pria itu telah membekukan harimau di dalam gua selama 2,5 tahun. Hari ini, hari Valentine, akhirnya ia memutuskan untuk mencairkannya. Tepat saat ia hendak membagi esensi hidupnya, untuk menghidupkan kembali harimau besar ini. Tiba-tiba ia menyadari, harimau di depannya tidak memiliki reaksi jiwa. Mungkinkah San Jun masih hidup, atau dia memang tidak pernah mati sejak awal? Sementara itu, saat menuruni gunung, Ali tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita yang tersesat. Ali yang polos dan baik hati kemudian membawa wanita itu pulang. Siapa sangka, pasangan suami istri itu ternyata jelmaan burung hantu Gu Huonyao. Setelah membuat Ali pingsan dengan racun, mereka langsung membawa pergi Abi. Kedua Gu Huonyao itu hendak kembali melapor ke Erling. Tiba-tiba, bayangan burung raksasa muncul di hadapan mereka. Sebelum Gu Huonyao sempat bereaksi, kepala mereka sudah terpisah dari tubuhnya. Orang yang datang adalah Luan Niao, yang selama ini bekerja sama dengan Bai Mei. Bai Mei sangat gembira melihat Abi. Jika dia bisa menangkap Alang juga, dan mempelajari cara menggabungkan jiwa mereka, maka kakaknya, Alin, mungkin bisa kembali. Altar akan segera selesai. Saat itu, ketika kakek Abaka naik tahta, dan jika kekuatan Baisan menerima kakek, maka semua rencana sebelumnya akan sia-sia. Memikirkan hal ini, Bai Mei menemui gurunya, Wu Peng. Ia berpura-pura bertanya tentang alis Erling yang memutih. Tujuan sebenarnya adalah untuk mencari tahu cara menggabungkan dua jiwa menjadi satu. Jawaban yang didapat adalah, jiwa yang terpisah harus berada di tempat yang sama dengan tubuh aslinya. Syaratnya, jiwa tersebut tidak kehilangan kesadaran diri. Dan tubuh asli juga harus utuh. Tiba-tiba, tatapan Wu Peng menajam. Ia menyadari Bai Mei sedang memancing informasinya. Apakah kau ingin memasukkan jiwa Alin ke dalam tubuh Erling? Untuk menghidupkannya kembali, memikirkan hal ini, ia pun memberikan peringatan. Jiwa dan raga Alin telah dihancurkan oleh Abaka. Banyak orang yang menyaksikannya. Berhentilah berusaha menghidupkan kembali kakakmu. Cukup sudah. Setelah berkata demikian, ia hanya melambaikan tangannya. Dan Bai Mei langsung kembali ke wujud mudanya. Mendengar itu, Bai Mei buru-buru mengalihkan pembicaraan. Bagaimana Wu Peng bisa tahu bahwa jiwa Alin telah dipindahkan sebelum pertempuran besar itu? Sekarang Abi sudah di tangannya. Ia hanya perlu segera menemukan Alang dan memanggil Erling. Setelah itu, semuanya tergantung pada pilihan jiwa Alin sendiri. Pada saat ini, Beile diperas oleh Erling, dan hanya bisa mengirim bawahannya untuk terus mencari bukti demi membersihkan namanya. Akhirnya, mereka mengikuti petunjuk hingga menemukan Gua Es Raja Gunung Beku. Pada saat yang sama, bawahan lainnya menemukan pedang patah milik Akiang. Jika Beile sendiri membaca ingatan dari pedang patah itu, maka semua kebenaran akan terungkap sepenuhnya. Namun, pada saat itu, sisa Gu Huowu mengikuti jejak rekan mereka dan menemukan Abi, Bai Mei, untuk mencegah informasi bocor tentang anak itu, memutuskan untuk bekerja sama dengan burung Luan untuk membunuh semua Gu Huonyao. Semua ini diamati oleh Magpie Kiki, dan setelah mengetahui bahwa Abi terkena racun darah Gu Huonyao, Baer segera pergi mencari rumput peri. Namun, dalam perjalanan kembali, dia menemukan ahli yang pingsan di tanah. Ternyata, setelah ahli bangun dan mengetahui Abi diculik, dia terus mengikuti petunjuk untuk mencari jejak Gu Huowu. Akhirnya, karena efek racun darah Gu Huonyao, dia pingsan di salju. Setelah mengetahui bahwa Abi diculik oleh Gu Huonyao, Baer sangat panik. Saat mereka putus asa, Kiki, teman San Jun, tiba-tiba menemukan Baal. Dia tahu keberadaan Abi. Dipandu oleh Kiki, mereka tiba di sebuah desa manusia.
Namun, mereka menemukan semua penduduk desa telah meninggal. Dan Abi telah dihipnotis dengan ilmu hipnotis yang kuat. Jika hipnotisnya tidak dilepaskan sebelum Abi dibawa pergi, itu dapat merusak mental anak itu. Untungnya, Baal adalah ahli hipnotis. Setelah melepaskan hipnotis Abi, Baal segera bergegas ke dataran tinggi. Bai Mei, yang baru kembali setelah mengalahkan Gu Huo Niao, menemukan Abi hilang. Dia kemudian mengikuti jejak kaki dan mengejar Baal. Tetapi ketika dia menyusul Baal, pemandangan di depannya membuatnya terkejut. Bagaimana mungkin, mengapa Sanjun tidak mati? Kemunculan Sanjun kembali, membuat Bai Mei gemetar. Dia ingat betul bagaimana Sanjun menggigit pinggangnya hingga putus. Dia langsung ketakutan dan jatuh ke tanah. Baal melihat aura pembunuh orang ini luar biasa. Melihat Bai Mei begitu takut pada Sanjun, Baal memakai lensa kontak biru. Dia menyuruh Bai Mei minggir dan berjalan langsung menuju Gunung Putih. Setelah menyerahkan Abi dan Ali kepada bawahannya, dia kembali untuk menemui orang tua aneh itu. Bai Mei pun bersiap untuk menceritakan semua kebenaran kepada Sanjun. Dia berkata bahwa Alin, yang membesarkannya, masih memiliki kesempatan untuk dihidupkan kembali. Tetapi dia membutuhkan Abi dan Alang. Mendengar itu, Baal langsung menamparkan Bai Mei. Kau menculik Abi dan berani menyebut Alang? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Bai Mei melanjutkan, jiwa kakak Alin tersebar di dalam tubuh Abi dan Alang. Sekarang ada seseorang yang bisa menggantikan tubuh kakak. Namun, sebelum dia selesai bicara, Bai Mei tanpa sadar telah memasuki wilayah Gunung Putih. Dia hampir terhisap oleh kekuatan Gunung Putih. Dia memohon Sanjun untuk menyelamatkannya. Tapi Baal tidak peduli. Alin apa? Kebangkitan apa? Jika sudah mati, tetaplah di alam baka. Siapapun yang berani menyakiti anak-anakku, akan kuhancurkan. Dia kemudian menerjang Bai Mei, berniat mendorongnya ke Gunung Putih. Bai Mei panik. Dia langsung menggunakan perisai api untuk bertahan. Tapi serangan Baal tidak pernah frontal. Dia berputar ke belakang Bai Mei dan menyerangnya. Dari ekspresi kesakitan Bai Mei, Baal langsung menyadari, pinggang adalah titik lemahnya. Dia kemudian menyerang pinggang Bai Mei bertubi-tubi. Melihat Bai Mei tidak bereaksi, Baal memutuskan untuk menyeretnya ke Gunung Putih. Dia ingin melihat bagaimana kekuatan Gunung Putih melahap seseorang. Mungkin ini bisa memberikan petunjuk mengapa Wu Ge tidak bisa meninggalkan Gunung Putih. Saat itu, Bai Mei tiba-tiba berkata, jadi kau bukan Sanjun. Dia langsung menendang Baal. Baal berbalik dan melihat, orang tua itu telah mengaktifkan Busosoku Haki. Melihat aura dan niat membunuh Bai Mei meningkat drastis, Baal mengaktifkan jurus pamungkasnya, mulut ember level max. Karena dia tidak bisa menang, dia akan masuk ke wilayah Gunung Putih untuk melarikan diri. Setelah diejek, Bai Mei benar-benar marah. Tapi kekuatan Bai Mei di luar dugaan Baal. Serangan mendadaknya dengan mudah ditangkis. Baal memutuskan untuk tidak berlama-lama dan berbalik untuk pergi. Tanpa diduga, Bai Mei sangat cepat dan langsung mencegat Baal. Dengan cepat, Baer terjatuh ke tanah setelah dihajar tinju. Saat Bai Mei berbicara, Baer memanfaatkan kesempatan untuk menerjangnya. Setelah dipukuli berkali-kali oleh Yuer, dia belajar satu hal. Mendekat akan mengurangi pukulan yang diterimanya. Jika jarak di antara mereka terbuka, dia pasti kalah. Menghadapi rentetan tinju Bai Mei, meskipun sangat menyakitkan, dibandingkan dengan Shou yang pernah kulawan, tingkatmu tidak ada apa-apanya. Baer tahu bahwa dia hanya perlu menahan tinjunya, dan perlahan-lahan mendorongnya ke arah Gunung Bai. Dia masih memiliki secercah harapan. Entah sudah berapa lama, Baer merasa telah mencapai batasnya. Tetapi mengingat dia telah memikul kayu besar, dan memanjat tembok kota berkali-kali, Baer mengerahkan seluruh tenaganya dengan jurus lompat harimau. Seketika mendorong Bai Mei ke wilayah Gunung Bai, diikuti dengan serangan telapak beruang. Akhirnya dia menyelesaikan manuver ekstremnya. Saat Baer berpikir semuanya telah berakhir, akhirnya dia menyelesaikan manuver ekstremnya. Bai Mei tiba-tiba bangkit dan menciptakan perisai pelindung. Akhirnya dia menyelesaikan manuver ekstremnya, menjatuhkan Baer ke tanah. Kemudian, jurus tinju api menenggelamkan Baer dalam lautan api. Saat Bai Mei berpikir Baer pasti menjadi abu, api Qiyuyan tanpa disadari mengalir ke mulut Baer. Bai Mei tidak percaya apa yang dilihatnya. Seutas aura api di tubuhnya tadi, mirip dengan yang ada di punggung Sanjun. Api Qiyuer, memikirkan itu, Bai Mei melompat keluar dari wilayah Gunung Bai. Namun sedetik kemudian, Bai Mei tertegun. Terlihat api Qiyuer menyala di kakinya. Melihat itu, dia menendangnya. Saat dia mengira itu hanya ilusi, tiba-tiba ular api keluar dari mulut Baer. Ular api itu seperti memiliki kesadaran dan langsung mengejar Bai Mei. Melihat itu, Bai Mei berbalik dan melarikan diri. Tetapi api Qiyuer sangat cepat, dan langsung membakar salah satu kaki Bai Mei. Bai Mei memutuskan untuk memotong kakinya demi menyelamatkan diri. Dia tahu api Qiyuer tidak pernah padam. Jika tidak dipotong, yang hilang bukan hanya satu kaki. Setelah melahap kakinya, api Qiyuer terus mengejar Bai Mei.
Di saat genting, burung Yuan Wu datang dan membawa Bai Mei ke udara. Melihat ini, api Qr kembali ke tubuh Baer. Atas permintaan Bai Mei, Yuan Wu memutuskan untuk membunuh Baer untuk mencegah masalah di masa depan. Untungnya, bawahannya datang tepat waktu dan menyelamatkan Baer. Sementara itu, di dalam gua, Xia yang pingsan, dan Qr tampaknya perlahan pulih. Hal pertama yang dia lakukan setelah pulih adalah mencari Erling untuk balas dendam.